Oke, selamat pagi anak-anak semuanya. Kita bertemu lagi dalam pelajaran agama Katolik kelas 3. Kita mulai hari ini sampai 3 minggu ke depan kita akan belajar tentang iman, harapan, dan kasih. Oke, kita akan mempelajari hari ini tentang iman. Apa sih iman itu? Gitu ya. Fokus kita hari ini. Nah, supaya pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar, mari kita ambil sikap doa yang baik, kita berdoa. Mari kita berdoa. Kita doakan doa aku percaya atau syahadat para rasul. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anakku yang terkasih, mari kita amati gambar berikut ini. Ya, gambar yang pertama menunjukkan ada satu orang dewasa yang sedang menebarkan jala, gitu ya, dan dua anak-anak. Nah, satu sedang bersantai, satu sedang memegang sesuatu untuk menggerakkan kapal. Yang kedua, gambar yang kedua, wah, sepertinya ini kapalnya terterjang ombak. Dan gambar yang ketiga, nah, dua selamat, satu kemana ya? Baik, mari kita dengarkan cerita, gitu ya. Dari gambar tadi ada ceritanya. Ada dua orang anak nelayan yang bersampan dengan bapaknya ke tengah laut untuk menangkap ikan. Ketika mereka sedang mencari ikan di tengah laut, datanglah badai yang dahsyat lalu menjadi ganas. Sampan mereka terus-menerus dipukul dan dibanting gelombang-gelombang laut. Pada suatu saat sampan mereka terbalik. Seorang anak memisahkan diri dan mencari jalannya sendiri, berusaha untuk berenang ke pantai. Anak yang satu lagi tetap berpegang pada bapaknya dan mengikuti semua petunjuk bapaknya. Ia begitu percaya bahwa bersama bapaknya ia akan selamat. Mereka tetap berpegang pada sampan mereka yang sudah terbalik itu. Sesudah badai mereda, mereka membalikkan lagi sampan dan bersama-sama pulang. Mereka kembali dengan selamat ke rumah, tapi anak yang mencari jalannya sendiri itu tidak pernah kembali lagi. Sekiranya ia percaya dan tetap bersama bapaknya, serta mengikuti petunjuk bapaknya, pasti ia selamat juga. Anak-anakku yang terkasih, dari kisah cerita ini menarik, gitu ya. Nah, di sini tadi ada dua orang anak bersama bapaknya. Yang satu mengikuti petunjuk bapaknya, yang satu mencari jalan sendiri, gitu ya. Dan akhirnya, nah, yang mencari jalan sendiri itu malah tidak selamat. Tetapi yang percaya kepada bapaknya itu selamat. Nah, anak-anakku yang terkasih, kita amati gambar berikut ini lagi ya. Di sini ada dua orang. Tentu ini di rumah ibadat. Nah, dua orang ini siapa kira-kira ya? Nah, di sini ada dua orang awalnya maju bersama. Terus di gambar yang kedua ini, yang satu di depan sambil menunjukkan bahwa dia bisa. Yang satu menunjukkan kerendahan hatinya. Dia di belakang, dia nunduk. Nah, ini menunjukkan salah satu gambaran kerendahan hati. Nah, mari kita baca, kita dengarkan kitab suci Injil Lukas bab 18 ayat 10 sampai 14, gitu ya. Semua kitab suci dibuka, yang punya kitab suci di rumah, yang beragama selain Katolik dan Kristen bisa membaca dari buku paket. Gitu ya. Kita baca bersama-sama. Injil Lukas bab 18 ayat 10 sampai 14.
Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi, yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku." Tapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Anak-anakku yang terkasih, berarti dari gambar ini bisa disimpulkan bahwa yang depan ini adalah orang Farisi. Ya, yang baju kuning ini adalah pemungut cukai. Nah, mereka semuanya sedang berdoa, sama-sama berdoa. Tetapi di sini ada perbedaan doanya. Orang Farisi sombong di dalam doanya. Dia menyebutkan, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain." Jadi dia menunjukkan segala kehebatannya. Dia menunjukkan bahwa bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina. Nah, berbeda dengan pemungut cukai. Dia berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit. Ya, dari gambar ini ditunjukkan bahwa dia rendah hati. Nah, anak-anakku yang terkasih, dalam Injil Lukas bab 18 ayat 10-14, Yesus menceritakan ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Ya, yang satu memberitahukan kepada Tuhan hal-hal hebat yang ia lakukan. Yang lain menyadari bahwa dirinya telah gagal untuk hidup menurut kehendak Tuhan. Doa orang yang merasa dirinya berdosa itu malah yang didengarkan. Berarti yang di belakang tadi, ya, yang di belakang ini, yang pakai baju kuning ini, doanya malah didengarkan. Ya. Karena doa itu diungkapkan dengan penuh kepercayaan akan kebaikan orang atau kebaikan Allah yang menolongnya. Beriman berarti percaya kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan dalam setiap langkah hidup, baik suka maupun duka. Nah, ini anak-anak wajib menuliskan di buku catatannya masing-masing di rumah. Ya, arti iman dan dihafalkan. Beriman berarti percaya kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan dalam setiap langkah hidup, baik suka maupun duka. Nah, seperti dalam kisah cerita yang awal tadi menunjukkan bahwa orang yang beriman itu akan selamat. Kalau anak-anak mau selamat berarti harus beriman, harus percaya kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan dalam segala langkah hidup, baik suka maupun duka. Kita jangan melupakan Tuhan dan mengandalkan kemampuan diri kita sendiri, tapi kita harus mengandalkan Tuhan. Kita harus menyadari pertolongan Tuhan itu sangat kita butuhkan dalam perjalanan hidup ini. Membutuhkan pertolongan berarti mengandalkan kepercayaan bahwa Tuhan pasti menolong. Anak-anakku yang terkasih, demikian pelajaran hari ini, pelajaran agama hari ini. Tetap jaga kesehatan, tetap memakai masker, ya, sering cuci tangan menggunakan sabun, dan jangan lupa tetap berdoa kepada Allah. Mari kita akhiri kegiatan hari ini dengan berdoa. Kita ambil sikap doa yang baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tuhanku, aku percaya bahwa Engkau satu Allah, tiga diri, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bahwa Allah Putra menjadi manusia untuk kami dan wafat di salib. Bahwa Engkau membalas yang baik dan menghukum yang jahat. Aku percaya akan semuanya yang telah Kau wahyukan dan Kau ajarkan dengan perantaraan gereja kudus. Aku percaya dengan teguh akan semuanya itu, sebab yang mengatakannya Engkaulah yang maha tahu dan maha benar. Tuhan, tambahlah imanku.
Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikian pelajaran agama hari ini. Tetap patuhi protokol kesehatan, jaga kesehatan untuk semuanya. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Amin.